Berapa yang sudah pernah ketemu? Atau belum baru pertama kali? Ya, salam kenal ya. Jadi hari ini ada 2 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang ekstraksi benda asing di hidung, dan yang kedua tentang hemodynamic. Ini memang sepi atau masih ada yang masih di luar? Saya mulai lebih awal 5 menit. Gak apa-apa ya, kita mulai. Jadi ini sudah disiapkan alat, nanti di akhir kita akan belajar ekstraksi ya dari hemodynamic. Oke, kita masuk ke materi pertama, benda asing hidung ya. Saya sampaikan dulu beberapa teori sedikit ya, karena benda asing hidung itu paling sering terjadi pada anak-anak ya, umur 2-4 tahun. Kenapa? Karena mereka masih penasaran, ini ada lubang-lubang untuk apa. Jadi ada benda kecil di sekitar, benda yang menarik bagi mereka, dia akan masukkan. Nah, ketika itu masuk ke dalam hidung, yang paling pertama nyangkut adalah di bagian depan ya. Hidung kita maaf agak sedikit mancung ya ke dalam. Jadi benda asing itu gampang masuk gitu ya. Beda sama orang asing, dia hidungnya mancung sekali, gepeng gitu ya. Jadi nggak semua benda seperti biji-bijian itu bisa masuk. Kalau kita segala manik-manik yang gede itu bisa masuk ke dalam hidung ya, saking mancungnya hidung kita. Dan yang paling pertama masuk atau paling sering itu di depan ya, itu gampang kita identifikasi cara melihatnya. Jadi hidung kita tarik aja ke belakang gitu, nasal tipnya itu akan terlihat biasanya ada benda asingnya di sana ya. Atau bisa masuk lebih dalam ke daerah intonasi lebih ke tengah ya. Itu biasanya memang anaknya masukinnya ke dalam atau benda asingnya kecil sehingga dia gampang terdorong, atau manipulasi kita. Jadi karena orang tua melihat ada benda asing di hidung, dia pengen keluarin, tapi nggak sengaja justru malah bikin tambah terdorong ya. Atau memang anaknya nyedot-nyedot ingus ya, sudah akhirnya terdorong ya. Nah, kalau cuma sampai di tengah aja itu nggak masalah. Ternyata ada potensi dia mundur, kedorong sampai ke belakang ya. Di belakang sini ada apa? Ada kona di belakang. Kona itu turunnya ke bawah kemana sih? Ke hati, enggak, kejauhan, ke kantong, ke tenggorok, ke mulut. Pernah nggak makan keselak dari makanan dari mulut bisa keluar dari hidung? Atau ini dari hidung kamu nasi bisa tiba-tiba keluar dari mulut? Iya, karena memang ada saluran di belakangnya, satu saluran gitu ya. Jadi bisa saja benda asing yang tadinya dari hidung tiba-tiba dia keluar justru keluar dari mulut. Nah, kalau keluar dari mulut itu masih aman, keluar dari mulut. Yang bahaya adalah ketika dia turun jatuh ke bawah. Di bawah sini ada 2 saluran, ada 2 pipa. Yang depan adalah saluran nafas, yang belakang adalah saluran cerna makanan. Kalau makanan atau benda asing itu nyemplung ya ke saluran cerna, tertelan, nggak apa-apa, dia akan keluar ke feses ya. Tapi kalau dia masuknya, cemplungnya ke saluran nafas, apa yang terjadi? Obstruksi. Gejala awalnya sebelum sesak, gejala awal ketika ada sesuatu masuk ke saluran nafas adalah batuk. Maka tiba-tiba sama ketika kalian lagi makan, keselak, kalian batuk ya. Itu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang akan masuk ke saluran nafas ya. Dibantukan untuk mengeluarkan, dilontarkan ya. Begitu pula dengan anak-anak kadang ketika dia lagi main sendiri, kemudian sambil makan ya, kemudian dia sambil ketawa di sana sini terus batuk-batuk. Nah, hati-hati apa yang dia makan ya. Paling sering benda asing kacang ya. Jadi anak umur di bawah 4 tahun dikasih makan kacang sama orang tuanya, atau dia ngambil sendiri curi-curi, jadi main lari-lari, kemudian keselak dan batuk-batuk. Setelah batuk-batuk itu silent, gak ada gejala. Hati-hati, bukan berarti aman. Mungkin saja benda asingnya yang tadinya masuk di atas kemudian batuk-batuk, setelah itu dia nyemplung ke bawah sampai ke bronkus ya. Sering, nggak sering, beberapa kasus ditemukan seperti itu. Jadi baru beberapa minggu, bulan kemudian baru muncul komplikasi kolaps parah ya.
Oke, kita nggak bicara ke sana, kita bicara benda asing masih di atas. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa hati-hati tindakan penyelamatan kita untuk mengeluarkan benda asing jangan sampai menimbulkan komplikasi lain. Ya, artinya kalau kita salah penanganan, benda asing itu justru bisa terdorong lebih jauh ke belakang, jatuh ke bawah. Ya, atau mungkin bukan karena kita, tapi karena pasien itu sendiri atau yang lain. Ya, itu ya. Kemudian, ya, jadi seperti saya bilang tadi, paling sering pada anak, pada orang dewasa juga bisa. Orang dewasa yang isengnya aneh ya, masukin udah gede gitu ya, ada biji apa dimasukin gitu. Nah, itu isengnya agak aneh. Jadi beberapa waktu lalu juga pernah ada pasien dewasa masukin kail ke kupingnya, aneh ya, sampai akhirnya nyangkut dan harus dipakai general anesthesia untuk pengangkatan. Jadi biasanya yang ada gangguan mental ya. Kemudian benda asing hidung emergency nggak sih? Harus segera dikeluarin nggak sih? Sebenarnya tidak ya, kecuali benda asingnya itu menyumbat di kedua hidung, yang bisa nafas loh ya, itu emergency harus segera dikeluarkan ya. Atau benda asing berupa baterai yang kecil, baterai bulat itu bukan baterai yang gede-gede 3A gitu ya, itu kan jarang sih saya pernah ngomongin, nggak pernah ya, terlalu gede anak juga nggak suka dia masukin. Jadi baterai itu dia ada kandungan di dalamnya yang ketika dia menempel dengan air atau apa di hidung itu kan pasti berlendir ya kalau dehidrasi, itu dia akan keluar kandungannya di sana, korosif sifatnya, dan lebih dari 3 jam jika menempel di mukosa hidung itu dapat berisiko terjadi perforasi septum. Nekrosis di septum lama-lama perforasi. Perforasi itu lubang, bolong. Jadi harusnya akumulasi kita ada batasnya hidung kiri dan kanan. Ini tulang hidung sekat hidungnya jadi bolong, ya. Itu emergensinya di sana, ya. Seringkali benda asing juga tidak disadari oleh orang tuanya, ya, karena anak mungkin nggak ngaku, dia nggak berani. Jadi gejala yang sering kemudian dikeluhkan oleh orang tua, dan ketika kalian menjadi dokter umum nanti mendapatkan seperti itu, keluhan apa yang biasanya dari orang tua dari kalian, oh ini kayaknya benda asing hidungnya. Ada yang tahu? Nangisnya 2 minggu. Ya, kalau nangis kan biasanya ketika begitu dia masukin ya, mungkin dia nangis atau nggak nyaman, bertunjuk hidung, gosok-gosok hidung gitu. Tapi gejala ini disadari oleh orang tuanya beberapa hari atau minggu kemudian, dan akhirnya itu membawa orang tuanya ke dokter. Ngorok, bisa lihat, bisa enggak. Yang lain? Kenapa? Batuk pilek. Oke. Pilek yang nggak sembuh-sembuh, ya. Sering orang tua datang, dok, anak saya kelihatan nggak sembuh-sembuh. Udah ke dokter, udah dikasih obat pilek nggak sembuh juga. Itu kadang kita masih ragu-ragu ya, bisa pilek alergi juga kan. Tapi kalau orang tua bilang, dok, anak saya hidungnya bau, ingus berbau, terutama satu sisi, ya, itu indikasi kuat bahwa memang ada benda asing di hidungnya, ya. Jadi kita harus eksplor. Biasanya ada benda asing. Oke? Berikutnya, nah, kita harus tahu benda asing yang dimasukkan itu apa. Kenapa? Karena itu menjadi pilihan jenis benda ekstraktor yang akan kita gunakan. Jadi kalau benda asing yang misalnya serpihan, maka kita bisa ambil dengan forceps. Tapi kalau benda asing yang bulat, manik-manik, maka kita ambil dengan hook. Ya. Jarang untuk di hidung itu benda asingnya berupa makhluk hidup. Jarang, tapi pernah ada, ya. Tidak seperti benda asing serangga di telinga yang biasanya kita bunuh dulu ya, kita rendam. Kalau di hidung enggak, kita nggak bisa rendam gitu ya, asal nanti. Jadi kita biarkan aja, kecuali misalnya mungkin seperti lintah itu yang bisa kita semprotkan dengan air tembakau. Air tembakau lebih aman sih ya, beda dengan minyak-minyakan yang nggak mungkin kita rendam hidung kita dengan minyak gitu ya. Sejauh ini sih saya belum pernah sih menemukan benda asing seperti serangga masuk ke hidung, belum pernah. Kecoak masuk hidung
Belum pernah sih. Tapi kalau larva itu biasanya bisa. Ya larva kan dia nggak bisa terbang gitu ya, jadi bisa kita ambil tanpa harus kita teteskan obat-obatan atau cairan pembunuh. Oke. Selanjutnya ini masih yang tadi. Ya, jadi kita masuk setelah kita tahu ada benda asing, atau bagaimana kita bisa tahu benda asing itu ada? Jadi orang tua datang kan bilang, dok, hidung anak saya kok baru sebelah, atau dok, anak saya bilang hidungnya kemasukan sesuatu. Saya lihat ada yang putih-putih di hidungnya, gitu ya. Kita harus pastikan benar atau enggak dengan lakukan pemeriksaan fisik, ya. Jadi pemeriksaan fisik itu setiap tindakan pemeriksaan THP kita wajib menggunakan lampu kepala, ya. Lampu kepala kita pakai. Ini kebetulan lampunya mati, ya. Tapi paling tidak kalian harus tahu ini lampu arahnya ke bawah, jangan arahnya ke atas begini, itu sudah salah, ya. Dan ini pakailah senyaman mungkin. Dia posisinya enggak yang begini, ini ke sini, gitu ya. Jadi dipakai yang nyamannya di kepala. Karena pada saat ujian C, bukan sekali, dua kali, tiga kali, sering saya temukan saking entah paniknya, entah buru-buru, atau memang karena nggak tahu, jadi lampu kepalanya ke arah atas, jadi dia belalai ke atas, gitu ya. Ini mau diperiksa langit-langit atau mau diperiksa hidung, gitu kan? Jadi pakailah senyaman mungkin. Kemudian letakkan di tengah kepala sini, ya. Jangan terlalu tinggi begini, ya, di sini. Ya, jadi ini jadi sumber cahaya kita. Kemudian setelah ini dihidupkan, kita arahkan ke lubang hidung, ya. Ini saya letak aja. Soalnya di syuting, biar nggak berantakan rambutnya. Biar nggak bercanda. Cara pakai spekulum hidung juga jangan salah, ya. Jadi ini tangan terbuka begini, taruh di atasnya, bukan seperti ini, ya. Jadi tadi masih ada yang salah. Ini letakkan begini, jadi kita begini cara pakainya. Dan spekulum diletakkan atau dipakai, digunakan di tangan yang tidak dominan. Kalau kita adalah kinan, ya, jadi dominan tangan kanan, maka spekulum di tangan kiri. Ini jangan lupa ya, telunjuknya untuk fiksasi di puncak hidung. Jadi kita taruh di depan sini, kita buka. Ya, kita lihat, oh ternyata ada benda asing di kaki nasi kanan, ya. Selain dengan pakai spekulum hidung, kita juga bisa pakai cara sederhana. Jadi kita nasal titik kita dorong aja ke belakang, jadi ya langsung kelihatan, ya kan? Ada benda asing. Kecuali benda asingnya jauh di dalam, mungkin kita perlu bantuan spekulum atau endoskopi. Setelah terlihat benda asingnya, kita identifikasi dia tipenya bulat seperti bola atau pipih yang bisa kita jepit. Kalau dia tipenya bulat, seperti saya bilang, kita perlu alat yang seperti hook atau sendok, ya. Jadi alat untuk ekstraksi benda asing telinga dan hidung mirip-mirip, ya. Jadi kita cari yang seperti ini, seperti sendok, tapi tumpul, tidak tajam, ya. Dan prinsipnya adalah kita lewati benda asingnya sejauh-jauhnya, setelah itu baru kita tarik keluar, ya. Dan usahakan, karena banyak pasiennya adalah pasien anak, maka anaknya difiksasi yang baik, ya. Prinsipnya adalah anak difiksasi yang baik supaya kita nyaman bekerja dan mengeluarkan benda asing. Karena ketika anak bergerak, ya, kita juga goyang-goyang, kemudian akhirnya tindakan kita justru bisa menyebabkan benda asing masuk ke dalam atau menyebabkan perlukaan di sekitar mukosa hidung. Oke, ini kita bisa lihat, ya. Kadang kita bisa pakai spekulum telinga untuk periksa di hidung. Benar, spekulum telinga untuk periksa di hidung. Karena ini kan ada corongnya, ya. Jadi kita bisa hidupkan lampu, kemudian masukkan ke sini. Kita lihat, kita telusuri, gitu ya. Dinding kalkulasinya adalah benda asingnya. Nah, sekarang dengan alat yang sudah canggih, ada endoskopi. Endoskopi itu ada kamera di ujungnya, kita tinggal masukkan ke dalam, kita bisa telusuri tiap incian, tiap milimeternya kita bisa telusuri. Tapi kalau nanti kalian tamat sebagai dokter umum, kan tidak mungkin punya endoskopi, ya.
Jadi bisa pakai spekulum, telinga untuk di hidung. Nanti dibersihkan dulu ya. Habis periksa serumennya masih nempel masuk ke dalam hidung. Jangan, ya. Cuci bersih dengan alkohol juga. Oke? Kemudian kita lanjut lagi. Itu prinsip awal adalah kita harus pastikan memang ada benda asing atau tidak dengan teknik pemeriksaan yang tadi. Setelah ada benda asing, yang kedua adalah kita pastikan jenis ekstraktor yang kita pakai, apakah jenis forceps atau jenis hook. Nah, ini fiksasi juga nggak kalah penting. Kalau orang dewasa tidak perlu dipegang, kecuali memang ada gangguan mental, mungkin perlu kita fiksasi. Anak-anak duduknya tegak, jadi usahakan tidak tidur ya. Kenapa? Kalau tidur gravitasi benda asingnya takutnya makin mendorong, ya. Jadi usahakan duduknya tegak. Kita yang menyesuaikan ketinggian kita pemeriksa, ya. Kemudian, ya ini yang tadi teknik dengan endoskopi anterior, dan ini yang bisa kita lihat nanti ya. Ini jenis-jenis benda asingnya. Seringnya kita tidak memerlukan pemeriksaan tambahan ronsen, ya. Kecuali memang kita tidak yakin benda asingnya posisi di mana, atau kita anggap kasusnya menarik sehingga kita mau publikasi. Itu mungkin baru kita kerjakan pencitraan. Nah, ini dia, ini alat-alatnya. Ada yang tahu ini namanya apa? Forceps apa? Bayonet, ya. Bayonet. Kalau ini tipikat bayonet ini alligator. Ya, ini alligator, ini spekulum hidung, ini yang kita sebut dengan hook, tapi yang ujungnya tumpul. Kadang, ya, saya lebih sering tidak menggunakan spray yang sifatnya analgetik, ya. Saya tidak menggunakan ini, tapi kasus tertentu mungkin bisa. Ya. Oke, kita belajar bagaimana tekniknya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pada dasarnya adalah akumulasi kita ini kan fleksibel ya, tidak kaku seperti pada manekin. Jadi kalau ada benda asing di dalamnya, kita usahakan tidak mendorong benda asingnya. Kita lewati benda asingnya. Jadi sepenuh-penuhnya akumulasi oleh biji jagung. Ada celah kok di sampingnya biji jagung itu, antara biji jagung dengan dinding lateral akumulasi, untuk alat kita menyelip di sana. Bayang ya, jadi kita selipin di sana tanpa mendorong. Kemudian lewati benda asingnya. Setelah yakin berada di dalam benda asing, tarik ke depan. Jadi alat ini memang sudah dirancang dia bersudut, jadi bukan lurus. Kalau lurus kan kita tarik keluar ya lurus aja, tidak terbawa benda asingnya. Karena ini bersudut, ketika kita tarik keluar, benda asingnya akan ikut terdorong ke bawah keluar. Ya, ketika benda asingnya ini sudah berada di luar, ini kebetulan dia mangap ya, nggak bisa ngitok. Hati-hati, jangan sampai benda asing yang sudah keluar dari hidung masuk ke dalam mulut. Ya, biasanya ternyata nangis, wah gitu ya. Benda asing biji yang tadi udah keluar berhasil, jangan sampai dia tercemplung ke mulut dan akhirnya menyebabkan keselak, tersedak, dan lebih parah lagi masuknya ke bronkus. Ya, jadi jangan lupa mulutnya ditutup atau langsung disuap ke samping, gitu ya. Setelah tindakan ekstraksi, jangan lupa evaluasi kembali. Evaluasinya dengan spekulum lagi. Lihat, ada nggak benda asing yang tersisa, atau ada tidak perlukaan akibat benda asing itu sendiri atau tindakan ekstraksi kita. Ya, kalau sudah aman, sudah selesai. Ya. Kadang kalau pasien tidak kooperatif, ngamuk hebat, dan kita nggak yakin bisa mengerjakan dengan kondisi pasien terlalu ngamuk, kita bisa lakukan dengan anestesi umum, dengan bius total, ya. Oh ya, ada pilihan sebenarnya suction. Jadi untuk lendir-lendir, ingus-ingus itu nggak mungkin ya kita sodok-sodok, gitu ya. Jadi harus kita suction.
Kalau ada alatnya ya enak kita saksin. Yang penting ujung saksin kita bisa lihat apa yang kita saksin. Ya. Di video YouTube itu banyak teknik metode. Ada yang pakai seperti apa ya? Kayak balon ditiup di satu hidung gitu ya, biasanya ada benda asing di kanan. Jadi kayak ada nipple gitu, di support di sini, kayak balon ditiup-tiup gitu sehingga udaranya ke sini terus keluar gitu ya. Ini tidak saya rekomendasikan. Ya, jadi kita lakukan tindakan yang pakai alat instrumen yang wajar. Ya, mungkin kalau di daerah pedalaman yang sama sekali tidak ada alat seperti ini mungkin bisa. Ya, kalau kan misalnya ada ditiup, misalnya pada bayi gitu ya, lubang hidung yang satunya ditiup manual gitu supaya benda asing yang di hidung satunya bisa keluar. Itu mungkin kalau memang tidak keterbatasan sama sekali tidak ada alat, kita bisa pakai cara tradisional. Tetapi tidak saya jelaskan di sini. Ya, yang saya jelaskan di sini adalah yang pakai alat ini. Ya, ini gambarnya. Jadi kalau bendanya itu bisa kita jepit, kita pakai korset. Entah itu aligator, entah itu kita pakai bayonet. Prinsipnya adalah kita bisa lihat bendanya di depan benda asing, baru kita buka. Kemudian kita jepit, kita tarik keluar bersama spekulumnya kita keluar. Ya, dan itu contoh yang sebelah kanan. Lewati benda asingnya, ya ini kan ada sudutnya ya. Jadi ketika keluar benda asing itu kita tarik keluar. Ya, teorinya gampang banget. Ketika di depan pasien lagi teriak nangis, ya orang tuanya udah panik, keluar keringat dingin gitu. Begitu keluar nggak berhasil, wah, orang tuanya udah naik kumisnya satu, makin gemeter deh. Nah ya, tapi nggak apa-apa, itu pengalaman. Hati-hati komplikasi tindakan kita bisa menyebabkan perlukaan, ya, sehingga berdarah. Apalagi misalnya berdarah, orang tuanya makin panik ya. Kita panik, orang tua panik. Tenang, tarik nafas dalam-dalam. Bisa juga dia berpindah tempat, entah terpelan, entah aspirasi yang tadi ya, atau menyebabkan obstruksi jalan nafas atau sinusitis. Nah, saking lamanya benda asingnya di dalam menyebabkan obstruksi di kom, akhirnya sinusitis. Atau jenisnya tadi bakteri sehingga jadi perforasi. Ya. Sekarang waktunya kita nonton video. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Itu dari luar kepala atau mau nanya? Oke, mau nanya? Oh ya. Ada yang mau nanya lagi? Nggak ya? Kita nonton aja dulu ya. Ini videonya bisu katanya. Bisu. Jadi kita nonton film bisu ya. Salah beli linknya tuh. Ya, jadi harus terlihat ya, ujung alat kita terlihat, benda asing terlihat. Nah, kalau mereka pakai speculum tudicum, kita pakai yang tadi ini, nasal speculum. Sederhana itu, kemudian identifikasi ada benda asing. Benda asingnya jenisnya apa? Misalnya kayak ini tadi benda asingnya adalah pas gitu ya. Jadi kita pilih faktornya adalah pakai pinset bayonet. Pegangnya bukan begini, ya. Nah, itu menghalangi pandangan kita sehingga dari bawah seperti ini ya. Kita lihat, kita ambil posisinya sejajar begini ya dengan vaksinasi ya. Ke sini sejajar. Di depan benda asing kita tarik keluar, selesai. Informasi. Silahkan, mungkin beberapa aja. Maaf dokter, biar kedengaran saya aja kedengaran. Udah selesai. Oh, sudah selesai.